Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan siklus Krebs. Siklus Krebs pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asal Jerman bernama Hans Adolf Krebs, dan sebagai bentuk penghargaan maka dinamakanlah siklus Krebs. Selain itu, siklus Krebs juga sering dikenal sebagai siklus asam sitrat. Nah, siklus Krebs ini terjadi di mitokondria, tepatnya di bagian matriks mitokondria. Lalu, bagaimanakah prosesnya? Secara singkat, siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan utama, yaitu sitrat, isositrat, alfa-ketoglutarat, suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat. Mari kita bahas tahapannya satu persatu. Tahapan yang pertama, asetil koenzim A atau asetil CoA yang merupakan hasil dari proses dekarbolaksi oksidatif dan memiliki 2 atom karbon akan mengalami kondensasi bersama oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga akan membentuk ikatan senyawa berkarbon 6 yang disebut dengan sitrat. Pada saat pembentukan sitrat, koenzim A akan dilepaskan. Nah, pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah sitrat sintase. Selanjutnya, sitrat akan dirubah menjadi isositrat yang memiliki karbon 6, karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerasi. Pada tahap ini terjadi proses pelepasan H2O yang disebut dengan dehidrasi dan penerimaan H2O yang disebut dengan hidrasi. Pada tahap kedua ini dibantu oleh enzim akonitase. Kemudian, isositrat dengan 6 atom karbon akan diubah menjadi alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron di mana elektron yang dilepaskan ini akan diterima NAD+ sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi proses pengurangan 1 atom karbon di mana nantinya 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah isositrat dehidrogenase. Tahap selanjutnya, alfa-ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini juga terjadi pengurangan 1 atom karbon dan pelepasan elektron, sehingga membentuk CO2, NAD, NADH. Selain itu, terjadi penambahan koenzim A yang masuk pada reaksi ini, sehingga akan terbentuk ikatan suksinil koenzim A. Enzim yang berperan dalam tahapan ini adalah enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahap yang kelima, suksinil koenzim A yang memiliki 4 karbon atom akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya. Tapi pada tahap ini terjadi beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini koenzim A akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik ATP maupun GTP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang membantu tahapan ini adalah enzim suksinil-CoA sintase. Tahapan yang keenam, suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD, membentuk FADH2. Perubahan suksinat menjadi fumarat dibantu oleh enzim suksinat dehidrogenase. Selanjutnya, tahap ketujuh. Pada tahap ketujuh ini terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan H2O atau air yang prosesnya dikenal dengan hidrasi. Selanjutnya tahap terakhir atau ke-8, di mana malat akan diubah menjadi oksaloasetat kembali. Pada tahapan ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang membantu pada tahapan ini adalah malat dehidrogenase.
Oke, dapat kita simpulkan bahwa dalam suatu kali siklus atau satu senyawa asetil koenzim A akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Nah, pada dekarbosilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, berarti terjadi 2 kali siklus, sehingga hasil akhir siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Selain itu, terdapat 2 produk sampingan yang dihasilkan oleh siklus Krebs ini, yaitu 4 karbon dioksida. Sekian penjelasan siklus Krebs dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.